Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Senin 20 Maret 2023. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Audrandari Riolinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Saudara, Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Mandailing Natal menyisir sejumlah hotel dan tempat hiburan malam yang masih beroperasi hingga tengah malam. Operasi pekat ini dilakukan untuk menghimbau pemilik hotel dan tempat hiburan malam agar tidak beroperasi selama bulan Ramadan. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal menghimbau seluruh hotel dan tempat hiburan malam di wilayah penyambungan agar tidak beroperasi terhitung sejak 1 hari sebelum memasuki bulan Ramadan. Himbauan ini bertujuan untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan masyarakat yang menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan. Selain menyisir sejumlah hotel dan tempat hiburan malam, petugas juga memeriksa identitas pengunjung warung yang masih berkeliaran di luar hingga tengah malam. Pada operasi ini, 3 orang anak di bawah umur yang tidak memiliki identitas kartu tanda penduduk diamankan ke kantor Satpol PP. Dan satu pasangan yang bukan suami istri juga diamankan dari kamar hotel. Pada malam hari ini kita mendatangi beberapa hotel dan hiburan malam. Di sini kita mendapatkan daripada satu pasangan di dalam hotel dan 3 anak yang diduga di bawah umur yang berkeliaran di sekitar hotel. Di sini kita berharap kepada pengelola hotel ataupun hiburan malam, khususnya untuk hiburan malam, kita harapkan selama bulan suci Ramadan ini agar tidak beroperasi. Masyarakat juga dihimbau agar tidak berkeliaran di luar hingga tengah malam untuk menjaga keamanan dan kenyamanan umat muslim selama bulan Ramadan. Beredar di media sosial video seorang penumpang pesawat terlihat cekcok dengan petugas bandara Kuala Namu. Dalam video tersebut terlihat penumpang yang membawa 3 kardus Bika Ambon diminta untuk membayar uang sebesar 2 juta rupiah. Dalam unggahan itu terlihat wanita tersebut marah karena petugas bandara juga bersikukuh meminta untuk membayar denda 2 juta rupiah. Dalam percakapan wanita tersebut menyebutkan, saya beli oleh-oleh masa suruh bayar 2 juta rupiah, kamu mau memeras saya ya. Dalam video juga terdapat saat petugas mengatakan, berbicara hati-hati jangan sampai nantinya ibu mempermalukan diri sendiri, sebut salah satu petugas bandara Kuala Namu. Setelah adu mulut selama beberapa menit dengan para petugas bandara, akhirnya wanita dan suaminya memilih mengalah dan menyuruh salah satu anggota keluarganya untuk menjemput Bika Ambon yang mereka bawa. Atas viralnya video tersebut, pihak bandara Kuala Namu melalui Humas PT Angkasa Pura Aviasi, Avi Yuliana Balkis mengatakan, persoalan bawaan penumpang merupakan kebijakan dari maskapai dan bukan dari pihak bandara. Menurut Balkis, pihak Bandara Internasional Kuala Namu hanya memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan dengan cara memantau barang bawaan penumpang. Biaya yang harus dikeluarkan penumpang sebesar 2 juta rupiah bukanlah denda, akan tetapi itu adalah biaya kelebihan bagasi yang dibayar ke maskapai yang bersangkutan. Ya, saudara, untuk mengalihkan pengaruh negatif dari penggunaan gadget tidak terlepas dari peran orang tua terhadap pola asuh anak dan remaja. Untuk itu, PMK Pelabuhan Batu Utara membuka pojok baca dan posyandu remaja dan mengaktifkan kembali permainan olahraga tradisional di setiap sekolah dan desa di Labuhan Batu Utara. Selain mendapat pendidikan di sekolah, orang tua juga bertanggung jawab terhadap pola asuh anak dan remaja. Untuk mengantisipasi dampak dari pengaruh negatif penggunaan smartphone dan menjauhkan dari gadget, oleh karena itu penggerak PKK Kabupaten Labuan Batu Utara melalui dinas terkait meningkatkan minat baca anak dan remaja dengan membuat pojok baca. Selain itu mengaktifkan kembali permainan dan olahraga tradisional di sekolah dan kantor kepala desa se-Labuan Batu Utara. Hal ini dilakukan untuk mengalihkan perhatian anak dan remaja terhadap penggunaan gadget. Ketua Penggerak PKK Labuhan Batu Utara, Dr. Ramadona Sihotang mengatakan, selain itu kegiatan lainnya yakni mengaktifkan posyandu remaja yang sudah berjalan sehingga para remaja dapat secara dini mengontrol kesehatan mereka. Anak-anak remaja pada zaman sekarang ini lebih banyak mengenal gadget dibandingkan buku. Oleh sebab itu, kami, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, menimbulkan kembali di mana
membangkitkan kembali minat membaca buku-buku yang bermutu untuk anak-anak kita, dimulai dari anak-anak TK, SD, SMP maupun SMA. Olahraga tradisional juga kita bangkitkan lagi di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Tim penggerak PKK Kabupaten Labuan Batu Utara diharapkan senantiasa memperhatikan perkembangan kesehatan dan psikologi anak remaja mereka dari pengaruh negatif kemajuan teknologi digitalisasi dan pengaruh dampak bahaya peredaran serta penyalahgunaan narkoba. Forum Petisa Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pertanahan Kota Medan. Mereka meminta hak pengelolaan tanah yang dipegang Pemko Medan dicabut. Warga yang tergabung dalam Forum Petisa Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pertanahan Nasional Medan dan kantor BPN Sumut pada Senin siang. Dengan membawa spanduk dan pengeras suara, warga menyuarakan beberapa aspirasi dan tuntutannya kepada kantor Badan Pertanahan Nasional. Sebanyak 2.000 warga yang selama ini memanfaatkan tanah atau bangunan dengan jenis hak guna bangunan atau HGBDI atas seluas 40 hektar sertifikat hak pengelolaan atau HPL milik Pemko Medan. Menurut mereka, pelaksanaan kewenangan HPL Pemko Medan dinilai telah cacat kewenangannya karena Pemko Medan memberikan hak sewa di atas HPL dan tidak diberikannya rekomendasi perpanjangan HGB oleh Pemko Medan juga dinilai cacat kewenangan. Karena menurut perundang-undangan, pemegang HPL menjamin hak-hak pemegang HGB di atas HPL untuk memperoleh perpanjangan atau pembaruan HGB. Henry Sinaga, penasihat hukum warga Medan Petisa, berharap kantor Badan Pertanahan Nasional Medan bisa menyampaikan permasalahan ini ke pemerintah pusat. Henry menyebut Pemko Medan yang menerbitkan hak sewa di atas tanah HPL dinilai melanggar peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021, melanggar peraturan Menteri Agraria nomor 18 tahun 2021. Petisa itu ada di atas hak pengelolaan, ya. Di atas hak pengelolaan itu yang dipegang oleh Pemko Medan. Di atas hak pengelolaan itu sudah diberikan HGB, hak guna bangunan. Ya. Nah, persoalan muncul ketika Pemko Medan tidak lagi memberikan perpanjangan rekomendasi perpanjangan untuk HGB. Akibatnya sekarang di Petisa itu ada HGB yang sudah berakhir karena tidak diperpanjang lagi, tidak lagi bisa digunakan oleh pemegang HGB-nya. Mau pinjam uang ke bank pun tak bisa lagi. Kreditur sudah minta supaya jaminan ditarik. Setelah melakukan operasi selama 1 jam, perwakilan massa aksi pun diterima oleh pihak BPN untuk berdiskusi. Pihak BPN sendiri mengatakan akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pimpinan hingga Menteri ATR atau BPN. Kami masih memiliki beragam informasi aktual lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Sore, pemirsa, Rektor Unimed, Profesor Dr. Syamsul Gultom SKM MKes tidak ikut mendaftar sebagai bakal calon Rektor Universitas Negeri Medan periode 2023-2027. Ketidakikutan sertaan incumbent menjadi rektor dibenarkan Humas Unimed. Panitia Pemilihan Rektor Universitas Negeri Medan Unimed secara resmi telah menutup pendaftaran bakal calon Rektor Unimed periode 2023-2027 pada 17 Maret 2023 yang lalu. Pendaftaran yang dibuka sejak 13 Maret hingga 17 Maret 2023 terdapat 4 bakal calon Rektor Unimed yang telah mendaftar. Di antaranya Dr. Marice Pangaribuan M.Hum, Dr. Jamalu Purba MSI, Dr. Eran L. Damanik MSI, dan Prof. Dr. Baharudin MPD. Panitia Pemilihan Rektor Unimed saat ini akan melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen bakal calon rektor yang sudah mendaftar pada 27 hingga 29 Maret mendatang. Dikatakan pada 30 Maret 2023 akan dilaksanakan penetapan dan pengumuman hasil seleksi bakal calon Rektor Unimed dalam rapat Senat sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Usai penetapan calon pada 13 April 2023, calon rektor akan menyampaikan visi misi sekaligus penilaian rapat Senat. Pada 5 Mei 2023, di mana nama calon akan dikirimkan ke
Mendikbudristek dan selanjutnya dilakukan pemilihan rektor Unimed dalam rapat Senat bersama Mendikbudristek pada 19 sampai 23 Juni 2023 hingga pengiriman hasil rapat Senat kepada Mendikbudristek terkait dengan ketidakikutsertaan Prof. Dr. Syamsul Gultam SKM MKes dalam mencalonkan diri kembali dibenarkan oleh Humas Unimed Dr. M. Surip melalui telepon seluler siang tadi. Terkait dengan ketidakikutsertaan Prof. Dr. Syamsul Gultom, pihak Humas tidak mengetahuinya. Akan tetapi Humas Dr. M. Surip menyampaikan tahapan pendaftaran bakal calon Rektor Unimed periode 2023-2027 berjalan dengan baik dan lancar. Ya, Saudara, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara UISU melaksanakan peringatan Milad ke-71 tahun, siap mendukung mewujudkan perguruan tinggi unggul dan kampus internasional. Peringatan Milad ke-71 tahun Fakultas Hukum UISU dihadiri Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU, Profesor Ismet Daniel Nasution, Rektor UISU Yan Harjamaludin, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Daniel Syah, tokoh masyarakat Sumatera Utara, dan Sivitas Akademik UISU. Acara peringatan Milad ke-71 tahun Fakultas Hukum UISU mengambil tema pentingnya komitmen seluruh unsur fakultas dengan membangun sinergitas dilaksanakan di Auditorium UISU Jalan Sisangamangaraja, Teladan, Medan. Dekan Fakultas UISU Marzuki mengapresiasi terselenggaranya Milad ke-71 tahun Fakultas Hukum UISU yang merupakan upaya kerja keras kolaborasi yang dibangun bersama alumni dan sivitas akademik UISU. Berbagai rangkaian untuk menyemarakan Milad ke-71 tahun Fakultas Hukum UISU, diantaranya perlombaan karya ilmiah, melaksanakan bakti sosial dan seminar internasional. Ketua Yayasan UISU Profesor Ismet Daniel Nasution mengatakan, berbagai terobosan program Fakultas Hukum UISU dilakukan guna mendukung perguruan tinggi unggul tahun 2025 dan siap menjadi kampus internasional. Milad ke-71 Fakultas Hukum UISU saat ini kita menyelenggarakan berbagai kegiatan. Ada kegiatan ilmiah berupa lomba pidato ilmiah hukum, debat hukum, dan juga lomba karya tulis ilmiah hukum. Demikian juga kegiatan kita selalu setiap Milad memberikan penguatan kepada masyarakat di sekitar kampus melalui yang kita kenal dengan Kampus Social Responsibility. Inilah beberapa rangkaian yang kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan kegiatan Milad kita pada hari ini, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara itu bisa menjadi yang terdepan dan juga unggul. Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Yan Harjamaludin mengatakan sinergitas yang dibangun beberapa program studi didorong untuk percepatan pencapaian akreditasi unggul termasuk ilmu hukum UISU. Di penjaminan mutu UISU 2026 itu adalah AIPT UISU unggul. Karenanya beberapa program studi kita itu kita paksa untuk bisa mencapai unggul juga. Salah satu yang menjadi prioritas ini adalah S1 Ilmu Hukum. Saat ini sangat berpotensi untuk bisa menjadi unggul di 2025. Komitmen kita pastinya melakukan percepatan untuk melakukan itu dengan memperbaiki dan menyempurnakan dokumen-dokumen yang sangat diperlukan untuk melengkapi usulan ke akreditasi unggul untuk S1 Ilmu Hukum. Dalam kesempatan itu, Ketua Yayasan UISU, Rektor UISU, dan Dekan Fakultas Hukum UISU memberikan apresiasi kepada mahasiswa terbaik sebagai peserta pemenang Lomba Karya Ilmiah merupakan salah satu bentuk dukungan terwujudnya UISU Akreditasi Unggul 2025. Perguruan tinggi memiliki kontribusi dan peranan penting dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia, tercapainya kualitas generasi bangsa yang islami, berkualitas menuju unggul. Nilai keislaman dan kebangsaan merupakan dua fondasi utama yang berjalan beriringan dalam pembangunan kualitas manusia Indonesia modern di tengah era globalisasi maupun digitalisasi saat ini. Tenaga pendidik dan mahasiswa diharapkan untuk dapat tampil sebagai garda terdepan dalam memberikan kontribusi efektif, kreatif, dan inovatif dalam pengabdian kepada masyarakat. Dunia pendidikan melalui perguruan tinggi Islam merupakan peranan strategis sebagai pusat pembentukan karakter dan peradaban yang dibutuhkan untuk kemajuan bangsa.
Dunia pendidikan dapat meningkatkan kemampuan kognitif, keterampilan, dan produktivitas mahasiswa berlandaskan penguatan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan yang tidak bisa dipisahkan. Ketua Umum Yayasan Universitas Sumatera Utara, Profesor Ismet Daniel Nasution mengatakan, pencapaian program studi berlandaskan Islami yang telah melahirkan lulusan berkiprah di sejumlah daerah menduduki jabatan strategis di legislatif, eksekutif, dan edukatif untuk bersama berkolaborasi membangun perguruan tinggi yang unggul. Ya, saudara, ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Tapanuli Utara telah lolos seleksi dan pada bulan Maret ini memasuki masa sangga. Berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang hasil seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada formasi guru sebanyak 1.048 orang pada seleksi penerimaan formasi tahun 2022 dan pada bulan Maret ini memasuki masa sangga dan jawab sangga hingga tanggal 19 kemarin serta pengumuman kelulusan sangga pada tanggal 10 April mendatang. Terkait hal tersebut, menurut pihak Badan Kepegawaian Pemda Taput, adapun pengolahan nilai seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemkab Taput tahun anggaran 2022 dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional yang telah dikeluarkan Badan Kepegawaian Daerah. Sebagaimana diketahui, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini sama-sama merupakan jenis aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dalam masa sangga tersebut diberikan waktu selama 3 hari untuk mengajukan keberatan setelah pengumuman yang disampaikan kepada Panitia Seleksi Jalur Formasi Guru Kemendikbudristek untuk menerima ataupun menolak sanggahan. Selain itu, menurut Sekretaris BKSDM Taput Benyamin Nambaban, Panitia Seleksi Jalur Formasi Guru Kemendikbudristek terlebih dahulu melaporkan kepada Ketua Panitia Seleksi Nasional untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi pada bulan April mendatang. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Kantor Cabang Bulog Sibolga menjamin ketersediaan bahan pangan selama bulan puasa hingga Lebaran mendatang. Untuk itu masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan bahan pangan. Saat ini persediaan bahan pangan seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng di gudang penyimpanan kantor cabang Bulog Sibolga sangatlah mencukupi kebutuhan masyarakat selama bulan puasa, bahkan hingga Lebaran nanti. Persediaan beras di gudang penyimpanan Bulog Sibolga kini totalnya mencapai 450 ton untuk beras jenis premium dan 125 ton beras jenis medium. Sementara persediaan minyak goreng mencapai 1 juta ton dan gula pasir berkisar 75. Kepala Pimpinan Kantor Cabang Bulog Sibolga menjelaskan, meski persediaan bahan pangan itu terbilang mencukupi, namun Bulog Sibolga juga masih menunggu kiriman minyak goreng sebanyak 5 kontainer, gula pasir 50 ton, serta beras premium berkisar 250 ton, bahkan kuota beras akan diusahakan dapat mencapai 1.000 ton. Tak hanya itu, bantuan pangan khususnya beras dari Presiden untuk 1 bulan ini juga masih tersedia di gudang Bulog Cabang Sibolga. Bahkan nantinya akan ada bantuan kiriman dari beberapa daerah surplus seperti Jawa Timur, Sulawesi, dan Jawa Barat. Dengan mencukupinya kuota persediaan bahan pangan di gudang penyimpanan Bulog Cabang Sibolga, meminta masyarakat Kota Sibolga tidak perlu khawatir akan keberadaan bahan pangan selama menjalani bulan puasa dan bahkan hingga Lebaran nanti. Beras premiumnya 125 ton, gulanya di angka 75 ton yang tersedia ya, minyak gorengnya di angka 1.000 karton. Jadi di perjalanan itu masih ada minyak goreng sekitar 5 kontainer, terus kalau untuk gula ada 50 ton lagi, beras premium itu ada 250 ton, beras medium itu kalau kita usahakan 1.000 ton. Ini persediaan stok di gudang ini mencukupi nggak Lebaran nanti Bang? Bantuan Presiden, ya. Untuk yang 1 bulan awal ini mencukupi untuk di Bulog Sibolga. Tapi terus disupport sih nanti dari wilayah surplus ya, kayak Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi, NTB, terus disupport oleh mereka. Kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Terima
kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Pemirsa, Polda Sumut telah memiliki jajaran unit Satwa Turangga Direktorat Sabara Poldasu. Dari unit tersebut terdapat 4 kuda asal Belanda yang dilatih personil Sabara Kejuruan Berkuda di Jericho Stable. Hal tersebut disampaikan Bribda Surbakti, personil Sabara unit Satwa Turangga bersama dengan 2 personil lainnya yang merupakan personil kejuruan berkuda di Poldasu. Polda Sumut pada 2023 ini telah memiliki 4 kuda asal Belanda yang saat ini telah dilatih di tempat pelatihan berkuda Jericho Stable, Serdang Bedagai. Kapoldasu Irjen Pol Panca Putra melalui Mabes Polri, Bribda Surbakti, sudah mengirimkan 4 kuda yang diperuntukkan untuk kegiatan patroli di objek wisata Danau Toba. Polisi berkuda akan ditempatkan di lokasi 8 kabupaten yang merupakan bentuk dukungan lokasi pariwisata Danau Toba. Personil saat ini yang telah menjalani kejuruan di Cikeas ada 4 personil. Adapun dasar-dasar polisi berkuda mengenai cara menunggang, mengendalikan, memacu kuda serta mengenal tipikal kudanya seperti apa. Dan selanjutnya polisi berkuda harus mampu mengikuti irama jenis kudanya. Sehingga juga polisi berkuda patroli mampu dikendalikan dan bersahabat dengan para pengunjung atau wisatawan di daerah pariwisata yang ada di Sumatera Utara ini. Kemarin kami Bang dikjur di Cikeas. Iya. Kalau untuk pemula biasanya kita lakukan simbiosis dulu, perkenalan terhadap kuda, gimana cara pemeliharaannya, perawatannya, baru kita ke tahap berikutnya itu latihan menunggang. Latihan menunggang itu kita ada cara memegang resnya gimana, cara mengendalikannya gimana, cara supaya kudanya tenang gimana, kita pelajari nanti Bang pada saat latihan. Saudara, kemampuan seorang personil berkuda unit Satwa Turangga Polda Sumut harus mampu melakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala. Hal ini dilakukan demi menjaga kesehatan dan kebugaran kuda dalam melakukan aktivitas patroli di daerah pariwisata. Di samping kemampuan personil dalam menunggang kuda, personil unit Satwa Turangga juga diharuskan mampu melakukan pemeliharaan dan perawatan atau dikenal harwat. Saat ini terdapat 4 kuda Poldasu jenis One Blood asal Belanda dalam harwat sendiri. Dilakukan perawatan seperti jika kuda keadaan sakit. Kaki bengkak itu dilakukan perawatan dengan dokter hewan, dilakukan suntik vitamin dan untuk pemeliharaan sendiri seperti memberi makanan khusus rumput, jerami madu, dan pelet yang dikenal dengan S100 dan S200. Sedangkan stok makanan di dropping dari Jakarta. Sementara untuk harga per kudanya saat di pasaran ditaksir 1,3 miliar per ekor. Untuk itu dengan adanya perhatian khusus Kapolda kepada para personil unit Satwa Turangga dapat menjadi penyemangat personil dalam melatih dan kemampuan untuk menunggang kuda. Di samping itu juga berharap Kapolda dapat memperhatikan para personil unit Satwa Turangga yang saat ini hanya 4 personil di wilayah Polda Sumut. Bang, untuk semua kuda kita perlakukan sama Bang, karena kan namanya satwa, walaupun ada kesayangan ini kesayangan itu, perlakuannya semua tetap sama Bang. Seandainya dia sakit, seandainya dia nggak sakit, perlakuannya tetap sama. Sifatnya agak sensitif Bang. Sensitif itu kalau kita kadang-kadang dia gampang kaget, cuman dia jinak. Ini kuda saya Pak Kapolda, jadi dia dituntun, dia ditunggangi pun jinak Bang. Menjelang bulan Ramadan, harga daging ayam potong pada sejumlah pasar tradisional di Kota Gunung Sitoli mulai mengalami kenaikan sejak beberapa hari terakhir. Harga daging ayam potong yang mengalami kenaikan, terutama ayam potong yang dipasok dari luar Pulau Nias, karena mahalnya ongkos transportasi penyeberangan laut dari Sibolga menuju Gunung Sitoli, sehingga sejumlah pasar di Gunung Sitoli kini menjual dengan harga Rp32.000 per kilogramnya. Demikian juga untuk ayam potong yang dipasok dari lokal Pulau Nias dijual Rp30.000 per kilogram. Angka tersebut naik dari harga sebelumnya Rp28.000 per kilogramnya. Meskipun angka tersebut belum signifikan, namun kenaikan harga yang telah terjadi sejak beberapa hari terakhir membuat para pedagang mulai khawatir akannya lonjakan harga yang tinggi terutama pada bulan puasa mendatang. Kendati demikian, kenaikan harga kini belum mempengaruhi daya beli di masyarakat, sehingga aktivitas penjualannya oleh pedagang masih berjalan lancar. Harga dari ayam sedang agak mulai melambung.
karena posisi mau lebaran, mau bulan puasa. Jadi harga ayam semakin lama semakin meningkat. Harga sekarang ini udah mulai penjualan 30.000. Sebelumnya Bang? Sebelumnya itu harganya 28.000. Namun akhir ini mungkin nanti dalam menjelang bulan suci Ramadan ini insya Allah harganya mungkin 32 atau menjelang 35. Guna mempertahankan minat pembeli terhadap daging ayam potong ini, sejumlah pedagang mengaku berinisiatif melakoni usaha pemeliharaan ayam potong, sehingga saat tingginya permintaan pembeli, mereka tidak tergantung memesan pasokan dari luar Pulau Nias. Hal itu dilakukan demi mendukung terciptanya harga yang dapat dijangkau oleh kebutuhan warga lokal Pulau Nias, termasuk bagi urusan menu sahur dan berbuka puasa bagi yang berpuasa. Menjelang bulan suci Ramadan 1444 Hijriah yang tinggal hitungan hari, seluruh musola dan masjid di wilayah Medan Utara dibersihkan secara bergotong royong oleh BKM dan warga serta muda-mudi masjid. Masjid yang dibersihkan secara bergotong royong bersama-sama bertujuan agar umat muslim saat beribadah merasa nyaman, terutama saat melaksanakan sholat maghrib, isya, dan sholat tarawih. Masjid dan musola yang dibersihkan ini meliputi Masjid Jami di Jalan Selebes, Masjid Taqwa Jalan Selebes Gang 14, Masjid Nurul Yakin di Gang 10, dan Masjid Salam di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, dan Masjid Muhammadiyah. Ketua BKM Jamik Irfan Habidi melalui Sekretaris Masjid Jamik Masri Tanjung mengatakan pembersihan masjid sebagai rasa syukur atas kembalinya bulan Ramadan sekaligus untuk menambah kekhusukan umat muslim di dalam menjalankan ibadah sholat di bulan Ramadan. Selain rasa syukur dan gembira kita menyambut bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah, kita berharap juga nantinya jamaah dapat melaksanakan ibadah dan suasana sangat kondusif. Itu jumlah jamaah akan meningkat lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Setelah mengingat ini kita fasilitasi sehingga nantinya akan terjalin pelaksanaan ibadah lebih lagi, apalagi sudah beberapa tahun belakangannya ini kita adakan sholat tarawih itu 1 malam 1 juz. Ramadan ini nantinya BKM Jamik Belawan menyediakan panganan untuk berbuka puasa berupa nasi soto berlauk telur dan bubur pedas serta buah-buahan dari kue. Selain itu, Masjid Jamik di Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan ini juga membuka pintu selama 24 jam penuh untuk bagi kaum musafir yang akan singgah dipersilakan untuk melaksanakan ibadah di tempat ini. Tradisi ziarah kubur memasuki bulan suci Ramadan merupakan hal yang sering dilakukan di Kota Binjai. Ratusan umat muslim memadati pemakaman yang ada di 5 kecamatan. Kata ziarah berasal dari bahasa Arab, yakni kunjungan, baik kepada orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ziarah kubur identik dengan berkunjung ke makam para leluhur maupun orang tua. Memohon doa agar dosa orang tua atau leluhur yang sudah meninggal dunia diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ziarah kubur juga ditujukan bagi orang yang masih hidup agar senantiasa mengingat akan kematian sehingga selalu mengerjakan amal soleh untuk bekal menuju akhirat. Tradisi ziarah kubur yang dilakukan umat muslim biasanya ramai dilakukan sepekan sebelum memasuki bulan suci Ramadan atau pada penghujung bulan Syakban. Seperti halnya di pemakaman di Kelurahan Berngam dan di Kota Binjai, para peziarah membuka alas kaki sebelum memasuki areal pemakaman. Hal ini merupakan petuah dari para ulama yang menyatakan jasad manusia sudahlah mati, namun ruh masih berada di dunia. Sehingga jasad tersebut akan merasakan kesakitan saat mendengar suara alas kaki manusia yang berkunjung ke pemakaman. Salah seorang peziarah, Ulil Amri, mengatakan ziarah kubur merupakan tradisi yang dilakukan umat muslim di Indonesia dengan tujuan memohon doa agar dosa orang tua diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus mengingatkan kita akan kematian. Biasanya kalau menghadapi bulan suci Ramadan, tradisi di Indonesia kita, biasanya kita melakukan ziarah terhadap makam orang-orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Tujuan kita untuk mengenang kembali para leluhur lah, kalau para leluhur kita, orang-orang tua kita, dan di sini kita mendoakan orang tua kita.
Usai berkunjung ke makam orang tua dan keluarga, para peziarah memberikan sedekah seikhlasnya yang dimasukkan ke dalam kotak infak yang nantinya akan digunakan sebagai biaya pembersihan makam. Salah satu tradisi dalam menyambut bulan Ramadan yang dilakukan umat muslim adalah dengan berziarah ke makam sanak saudara yang telah meninggal dunia. Seperti di salah satu pemakaman muslim di wilayah Medan Utara, ramai didatangi penziarah dari berbagai kelurahan di Medan Utara. 3 hari menjelang datangnya bulan Ramadan 1444 Hijriah, seluruh perkuburan muslim didatangi ratusan keluarga yang akan melaksanakan ziarah. Seperti di Jalan Taman Pahlawan, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, mereka datang membawa bunga dan air tawar serta buku Yasin. Sedangkan bunga dibeli dari pedagang bunga yang di pinggiran kuburan. Pada umumnya penziarah dan rombongan bersama keluarga berziarah mengirimkan doa serta menabur bunga dengan membasahi makam orang tua maupun keluarga. Salah seorang penziarah dari Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuan, Abdul Malik mengakui ia datang untuk menziarahi kuburan kedua orang tuanya dan keluarga yang dikuburkan di Belawan. Itu ayahku, yang sebelah ini mamaku sama adikku. Kita semuanya mengharap mudah-mudahan ini jangan sampai banjir lah gitu. Banjir. Jadi kita mengharapkan dibetulkanlah ini jangan sampai banjir. Itu gitu, Pak. Menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, masyarakat Klambir 5, Kabupaten Deli Serdang melaksanakan tradisi punggahan dan memberikan tali asi kepada masyarakat kurang mampu. Beginilah aktivitas masyarakat Klambir 5, Kabupaten Deli Serdang dengan penuh sukacita menyambut bulan suci Ramadan dengan melakukan punggahan di Musola Al-Aman, Dusun 13, Emplasmen Kebun, Klambir 5. Selain itu, tradisi punggahan juga dilakukan dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang kemudian dilanjutkan tausiah dan makan bersama. Salah seorang warga sastra, Suryadi, mengatakan punggahan merupakan tradisi masyarakat Klambir 5. Ini dilakukan menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Pelaksanaan punggahan merupakan dalam upaya mempererat tali persaudaraan sesama umat muslim sekaligus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini. adalah wujud daripada bentuk silaturahmi yang warga untuk dapat mengambil suci Ramadan dengan persahabatan yang bahagia. Lalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa hingga akhirnya pada bulan puasa Ramadan mereka ini kita Peringatan Isra Mi'raj dan tradisi punggahan menjadikan kita lebih meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang lebih bertakwa. Bulan Ramadan merupakan bulan yang paling ditunggu umat muslim di seluruh dunia. Pasalnya pada bulan itu umat muslim bisa mendulang pahala yang berlipat ganda dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Salah satu amalan ibadah yang datang bersamaan dengan bulan Ramadan yaitu melaksanakan puasa wajib sebagai salah satu dari rukun Islam. Dalam menyambut bulan suci Ramadan dibarengi dengan berpuasa atau 1 hari penuh ini, banyak tradisi yang dilakukan umat muslim. Salah satu tradisi yang hingga kini masih bertahan dilaksanakan masyarakat khususnya umat muslim di Sumatera Utara, yakni tradisi punggahan. Tradisi punggahan ini dijadikan momentum bagi warga atau anggota masyarakat untuk mempererat kesatuan dan persatuan antar sesama. Karena dalam hal ini warga maupun anggota masyarakat dapat berkumpul, saling menyapa maupun saling bersilaturahmi. Namun yang paling utama dari tradisi ini mempererat kerukunan warga atau anggota dalam bermasyarakat. Seperti tradisi punggahan yang dilaksanakan Ikatan Keluarga Besar Alumni STM Negeri 2 Medan, SMK Negeri 4 Medan, di Rumah Jalan Keris Medan, Perjuangan, Kota Medan usai sholat Isya kemarin malam. Tradisi punggahan yang dilaksanakan ini tidak hanya
makan bersama, namun juga digunakan sebagai sarana untuk mendoakan para orang tua atau kerabat keluarga yang telah meninggal dunia, sekaligus mendapatkan siraman rohani dari penceramah agama guna menguatkan keimanan dan ketakwaan umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa. Ustadz Agus Salam dalam tausiahnya mengatakan, tradisi punggahan dalam menyambut bulan puasa ini sangat baik dilakukan karena dapat membangun hubungan sesama manusia atau hablum minannas sebelum meningkatkan hubungan dengan Allah atau hablum minallah dengan cara yang saling memaafkan. Awal Ramadan kita mulai lapangkan hati kita, maafkan terutama kesalahan itu bagaimana kita hablum minan nas kita baikkan sebelum kita melaksanakan bulan Ramadan dengan hablum nas kita baikkan dengan memaafkan kesalahan daripada saudara kita. Ketakwaan ini adalah hal yang kita harapkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita bertakwa. Kalau kita bertakwa, maka insya Allah semua masalah ini akan selesai. Ketua Pelaksana Tradisi Punggahan Harsono mengungkapkan, tradisi ini diawali dengan ceramah agama yang dilanjutkan doa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dilanjutkan dengan makan bersama yang dibawa dari masing-masing umat muslim. Kami jalin dengan kegiatan yang cukup apik dan cukup ramai suasananya, hangat. Kami juga berharap pada akhirnya dalam menyongsong Ramadan 1444 Hijriah yang akan jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 terhubung dengan hablum minallah. Artinya dari hablum minannas ini akhirnya kami tasakur, tawaduk kepada Allah dalam mempersiapkan Ramadan yang suci, yang merupakan bulan suci yang diidam-idamkan setiap umat. Salaman sesama umat muslim untuk saling memaafkan satu sama lainnya. Jelang memasuki bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, puluhan warga Medan melakukan makan nasi liwet bersama merupakan salah satu tradisi masyarakat Jawa Barat dalam menjaga hubungan silaturahim. Puluhan warga menghadiri kegiatan makan nasi liwet yang merupakan tradisi masyarakat Jawa Barat yang dilaksanakan di Jalan Cempaka, Kelurahan Tanjung Gusta, Medan Helvetia kemarin. Dengan menu lauk pauk yang cukup sederhana seperti nasi urap, ikan asin, dan kerupuk, dilengkapi dengan lalapan sambal yang menjadi campuran makan nasi liwet tradisi asal Jawa Barat. Meski berada di perantauan Sumatera Utara, kegiatan tahunan ini dilakukan warga. Terlihat rasa kebersamaan antara orang dewasa dan anak-anak saat melakukan santapan yang telah dihidangkan di atas daun pisang sepanjang 10 meter. Salah seorang warga, Dina Mariana, mengatakan kegiatan ngeliwet bareng merupakan rangkaian rutin yang dilakukan jelang bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, sekaligus dalam meningkatkan tali persaudaraan. Melalui kegiatan makan bareng guna menunjukkan sikap kekeluargaan tetap akur dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Keluarnya dari grup. Udah keluar ya? Anak muda. Kegiatan ini adalah kita makan bersama malam ini, biasanya juga kita sebut dengan istilahnya punggahan. Punggahan ini adalah makan bersama yang kita lakukan di lingkungan keluarga kita. Namun di sini bukan hanya keluarga, ada tetangga dekat juga. Tujuannya itu untuk mempererat tali silaturahmi dan juga saling bermaaf-maafan. Apa aja yang dihidangkan? Yang dihidangkan ada nasi urap, ada ayam goreng, ada jengkol, dan juga ada pepes ikan. Makan nasi liwet jelang Ramadan diharapkan menjadi budaya, tradisi yang harus dilestarikan, terciptanya kerukunan dan kebersamaan masyarakat Indonesia di tengah keberagaman. Berikut kami informasikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan untuk esok hari Selasa 21 Maret 2023. Hai Sobat BMKG, bersama saya Lestari, perakirawan BMKG wilayah 1 Medan, menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca Sumatera Utara untuk hari Selasa 21 Maret 2023. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan. Siang hingga sore hari berpeluang hujan sedang di wilayah Karo, Dairi, Tapanuli Tengah,
Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padepak Barat, dan Humbang Hasudutan. Untuk malam hari, berpeluang hujan lebat di wilayah Langkat, Karo, Dairi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padepak Barat, Humbang Hasudutan, dan Mandailing Natal. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 hingga 32, dengan kelembapan udara berkisar 60 hingga 98%. Arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara untuk tanggal 19 Maret 2023 tidak terpantau. Bagi Sobat BMKG, diharapkan tetap waspada untuk wilayah pegunungan dan lereng barat, waspada terhadap hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang yang dapat mengakibatkan longsor dan banjir. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Udran Derolinka, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.